Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang am dan khos. Baik, langsung saja. Yang pertama, am. Am secara bahasa adalah kata yang umum. Adapun secara istilah, jumlah yang banyak dan mencakup akan apa saja dalam ketetapan atau sekaligus. Contohnya yang pertama dari kalimat am adalah al-insanu atau manusia. Jadi sesuai dengan istilah yang saya tadi bilang, bahwa manusia yang dimaksudkan dengan arti am adalah keseluruhan manusia, baik itu kecil, besar, perempuan, laki-laki, bahkan gila tetap disebut dengan al-insan atau manusia, dan kata itu umum. Yang kedua adalah ar-rijalu atau laki-laki. Jadi laki-laki yang dimaksudkan dengan arti am adalah laki-laki yang sudah besar, kayak kakek ataupun bayi, bahkan laki-laki gila tetap disebut dengan ar-rijalu. Jadi sesuai dengan istilah bahasanya tadi, kalimat am adalah kalimat yang umum. Jadi yang umum itu adalah jumlah yang banyak dan mencakup akan apa saja dalam ketetapan. Seperti contoh yang tadi, ar-rijalu dan al-insan. Pembagian am terdiri atas dua bagian. Yang pertama, am syumuli, artinya berlaku bagi keseluruhan. Contohnya, hai manusia, bertakwalah kepada Allah. Dalam potongan ayat itu terdapat kalimat am, yaitu manusia. Jadi, hai manusia, dalam ketetapan umum, baik manusia itu perempuan, laki-laki, kecil, besar, atau manusia yang bagaimana, tetap disebut dengan manusia. Bertakwalah kepada Allah. Nah, perintah untuk bertakwa kepada Allah adalah perintah secara umum dan diperintahkan kepada seluruh manusia. Yang kedua, am badali, artinya berlaku bagi pribadi. Jadi bedanya dengan am syumuli tadi adalah berlaku bagi keseluruhan dalam hal perintahnya. Adapun am badali berlaku secara pribadi namun masih secara umum dalam hal perintahnya. Contohnya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Di situ kan ada kata tentang hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi jika tidak beriman, maka tidak diwajibkan berpuasa. Jadi ketika kita umat muslim sehat, balik, berakal sehat, dan sudah masuk waktunya berpuasa, maka kita harus berpuasa karena kita orang-orang beriman. Selanjutnya, lafaz-lafaz umum dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tidak mungkin ditakhsis. Jadi, ada potongan ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, tidaklah suatu binatang di muka bumi ini yang tidak diberikan makan oleh Tuhan. Artinya, memang Tuhan memberikan berbagai nikmat di dunia. Jadi, ketika kita melihat lafaz umum, maka kita melihat kepada artinya. Yang kedua, ada bukti khususan. Contoh ayatnya adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia. Untuk mentakhsisnya yaitu walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan kepada Tuhanlah haji dilakukan. Namun ada ayat selanjutnya, man istata'a ilaihi sabila, artinya untuk mentakhsis ayat-ayat itu bagi siapapun yang mampu melakukan. Bagi yang belum mampu melakukan, walaupun kewajiban, maka belum terjadi wajibnya bagi orang yang mampu itu. Jadi, bagi orang yang mampu wajib melakukan haji, dan bagi yang belum mampu belum wajib melakukan haji. Yang ketiga, lafaz umum atau khusus. Wanita yang ditalak hendaklah melakukan 3 kali quru. Ayatnya thalathata quru'in.
Jadi lafaz umum atau khusus yaitu 3 kali atau bisa disebut dengan angka nominal. Jadi kalau 3 harus 3, tidak boleh lebih ataupun kurang. Selanjutnya takhsis am. Yang pertama harus berdiri sendiri, yang kedua harus bersama dalam masa derajatnya, yang ketiga harus sama derajatnya baik dhonni maupun khafi. Contohnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Artinya wariskanlah menurut Allah warisan kepada anak-anakmu, kepada anak laki-laki seperti 2 bagian anak perempuan. Ditakdir dengan la mirasa liqatilin. Artinya Allah menyuruh kepada orang tua mewariskan kepada anak laki-laki seperti 2 bagian anak perempuan. Nah, disitu kan tadi bilang diwariskan kepada anak-anakmu. Jadi anak yang gimana dulu? Maka dibatasin dengan anak yang bukan pembunuh, karena tidak ada warisan bagi anak yang membunuh, dan tidak ada juga warisan bagi orang yang pindah agama. Jadi ketika anak itu pindah agama, maka batallah hak warisnya. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu khos. Khos secara bahasa artinya mengkhususkan. Adapun secara istilah sesuatu yang tidak tercapai sekaligus. Contohnya rojulun. Rojulun itu adalah anak laki-laki, tidak bisa diartikan dengan anak perempuan atau sebagainya. Terus secara istilah mengeluarkan sebagian apa-apa yang termasuk dalam yang umum menurut ukuran mukhosis. Jadi artinya ketika ada suatu nas dalam Al-Quran yang sifatnya masih umum, nah fungsi dari khos itu adalah mengkhususkan ayat tersebut. Nanti akan dijelaskan tentang mengkhususkan ayat dengan ayat, mengkhususkan ayat dengan hadis, mengkhususkan hadis dengan hadis, mengkhususkan hadis dengan qiyas, dan mengkhususkan nas dengan qiyas. Khos itu terbagi menjadi 2. Yang pertama mukhosis mutasil, artinya pengkhususan yang menyambung-menyambung. Contohnya di surah Al-Asr dijelaskan dalam ayat itu innal insana lafi khusr. Sesungguhnya orang-orang itu benar-benar dalam keterpurukan, kecuali dalam kalimat selanjutnya yaitu mukhosis mutasil, artinya pengkhususan yang menyambung, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya orang-orang itu benar-benar dalam keterpurukan, kecuali orang-orang yang beriman, melakukan amal soleh, dan saling menasihat-nasihati dalam hal kebaikan. Yang kedua mukhosis munfasil, artinya mukhosis yang tidak bersambung atau terpisah, yaitu mengkhususkan suatu nas dengan nas yang berbeda. Contohnya yang pertama takhsis kitab Al-Quran dengan kitab Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 228 dengan At-Tolak ayat 4. Yang kedua takhsis kitab Al-Quran dengan sunnah, yaitu surah An-Nisa ayat 11 dengan hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga sunnah dengan sunnah, yaitu hadis zakat dengan hadis zakat yang kurang dari 3 wasak. Yang keempat sunnah dengan kitab Al-Quran, yaitu hadis sholat ditaksis dengan musafir atau sakit maka tayamumlah. Yang kelima mentaksis dengan qiyas. Ada suatu nas dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya membayar hutang yang ditelat-telatkan. Jadi saya jelaskan sedikit. Membayar hutang yang ditelat-telatkan padahal ia mampu membayar, maka hukumnya hal untuk mencabut nyawanya. Juga sama dengan berkata kepada orang tua. Jadi
Berkata ah saja kepada orang tua sudah dilarang, apalagi membentak atau mencaci maki. Sama halnya dengan pembayar hutang tadi, berkelit saja kita sudah dilarang, apalagi menelat-nelatkan. Maka hal baginya untuk mencabut nyawanya. Itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, mohonlah kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.